ini juga nih beda, besar pasak daripada tiang. Maksudnya macam mana nih, Ceh? Kartu HP kita nih, pemerintah nak jadikan eSIM. Berarti kalau bisa kita ganti ke eSIM nih, kita perlu ganti nomor juga tak, Ceh? Aku tak tahu pasti beda, tapi aku mau tanya sama warga Singapura dengan Malaysia. Kenapa memang, Ceh? Ya berarti kan Indonesia nih tertinggal lagi beda. Tapi aku rasa orang Indonesia nih banyak yang tak setuju dengan kebijakan ini. Ngapa pula beda? Iyalah, sekarang nih kan orang yang gunakan kartu nih kan pasti dah lama dia gunakan kan. Dah bertahun-tahun. Sibuk nak ganti ke eSIM tuh nanti masuk lagi ke kantor lah, ke disduk lah, ke sana kemari. Perlukan fotokopi KTP. Pening kepala. Cuma yang aku takutkan nih beda, kalau sampai kita semua ganti eSIM, nanti itu makin gawat lagi data-data kita dibuat beda. Semakin mudah jadinya untuk dibobol. Soalnya kan dari zaman dulu kan pemerintah ini tak pernah mau tanggung jawab kalau misalnya data-data kita ini sampai bocor kemana-mana. Udah berapa banyak data-data orang Indonesia yang dijual ke dark web tuh. Menteri Komunikasi Digital Mutia minta masyarakat segera beralih dari kartu SIM fisik ke elektronik SIM. Pemerintah resmi menerbitkan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2025 tentang pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module eSIM dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Aturan ini menjadi pijakan baru dalam pemutakhiran data pelanggan seluler di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat keamanan data sekaligus mendorong terciptanya ruang digital yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Ini adalah kebijakan strategis pemerintah untuk pemutakhiran data pelanggan melalui adopsi teknologi eSIM. Meski belum seluruh operator seluler mampu mengadopsi teknologi ini secara menyeluruh, pemerintah mendorong percepatan migrasi ke eSIM. Mutia menyebut langkah ini merupakan respon atas keresahan publik terhadap penyalahgunaan nomor induk kependudukan NIK yang kini bisa ditekan lewat sistem verifikasi biometrik berbasis eSIM. Ini juga nih beda, besar pasak daripada tiang. Maksudnya macam mana nih, Ceh? Kartu HP kita nih, pemerintah nak jadikan eSIM. Berarti kalau bisa kita ganti ke eSIM nih, kita perlu ganti nomor juga tak, Ceh? Aku tak tahu pasti beda, tapi aku mau tanya sama warga Singapura dengan Malaysia. Negara korang ada tak yang macam gini? Jadi pemerintah kami nih, pemerintah Indonesia, diorang nih suruh kita penggantikan SIM kartu kita biasa nih menjadi eSIM. Pemerintah korang dah buat apa belum? Memang kalau bisa dah buat, kenapa memang, Ceh? Ya berarti kan Indonesia nih tertinggal lagi beda. Tapi aku rasa orang Indonesia nih banyak yang tak setuju dengan kebijakan ini. Ngapa pula beda? Iyalah, sekarang nih kan orang yang gunakan kartu nih kan pasti dah lama dia gunakan kan. Dah bertahun-tahun. Sibuk nak ganti ke eSIM tuh nanti masuk lagi ke kantor lah, ke disduk lah, ke sana kemari. Perlukan fotokopi KTP. Pening kepala. Kan pemerintah tak memfasilitasi juga kita nak ganti ke eSIM tuh dah duit lagi kan. Cuma yang aku takutkan nih beda, kalau sampai kita semua ganti eSIM, nanti itu makin gawat lagi data-data kita dibuat beda. Semakin mudah jadinya untuk dibobol. Soalnya kan dari zaman dulu kan pemerintah ini tak pernah mau tanggung jawab kalau misalnya data-data kita ini sampai bocor kemana-mana. Udah berapa banyak data-data orang Indonesia yang dijual ke dark web tuh. Iyalah, orang Indonesia pun masih juga harus berurusan dengan fotokopi KTP ini pula nak eSIM. Kasian juga sama orang-orang Indonesia yang gagap teknologi. Dia tak pandai untuk betulkan ke eSIM segala macam. Macam aplikasi Peduli Lindungi itu beda. Itu kan pemerintah cakap kita wajib mendownload aplikasi tersebut. Jadi kalau misalnya kemana-mana tuh kita harus scan dulu. Sama di situ ada data kita udah vaksin atau belum. Jadi untuk dicek itu kita udah vaksin sampai kapan, sampai yang keberapa gitu. Dan sampai sekarang buktinya tak ada lah orang yang masih pakai aplikasi Peduli Lindungi itu. Sama ini ngurus SIM motor, SIM mobil tuh masih banyak juga orang nembak. Dia tak ikut tes betul-betul, dia boleh dapat juga tuh surat izin mengemudi. Kalau Malaysia Singapura mana bisa macam gitu beda. Kau harus betul-betul ujian dulu baru kau bisa dapat lesen dia. Ini Indonesia, beda. Fotokopi adalah raja. Ya kalau orang-orang kayak gitu bahayalah beda. Belum mahir tapi udah dikasih SIM. Tapi biasa kalau misalnya bawa mobil, dia orang ini dah ada kursus, jadi ada surat dari kursusnya yang dikeluarkan kalau dia ini dah selesai belajar. Buat korang warga Malaysia dengan Singapura, ada tak pemerintah korang nih buat program eSIM ini? Kalau ada coba korang komen dekat bawah. Apa kata Fuhu Fafa tuh tentang eSIM nih, tentang kartu fisik diganti ke eSIM? Provider juga harus fasilitasi konversi nomor dari SIM fisik ke eSIM dong. Masa demi eSIM ganti nomor, kata Arina Hakin. Iya, kalau misalnya ganti eSIM nanti nomor lama jadi tak berguna lah. Sementara nomor lama ini udah banyak kontaknya, ada banyak juga orang tahu. Maksa banget biar bisa kekontrol masyarakatnya secara digital, kata Arya Sunario. Maksa banget biar bisa ngekontrol masyarakat secara digital. Dijawab sama Arya Sunaria.
ada hal yang lagi direncanakan. Intinya semua nih, pemerintah tuh nak orang semua bayar BPJS, bayar pajak, semua pakai fotokopi KTP. Buat apa sih EKTP aja masih fotokopi, Bu? Kata Aditya Hasan. EKTP itulah perlu fotokopi. EKTP itu kan ada fisik dia. Engkau tak usah pikirkan elektroniknya. Fisiknya tuh ke fotokopikan. Banyak-banyak, jangan lupa. Siapa di sini yang HP-nya support eSIM tapi pakainya SIM fisik? Sini kumpul, kata Moza ID. Aku pakai eSIM juga, tapi nomor aku nih berbeda nomor sama yang nomor yang lama. Apakah nanti nomor aku nih akan dihilangkan pemerintah kalau aku tak gunakan eSIM? Takkan dihilangkan, beda selagi engkau masih punya fotokopi KTP. Sekarang pemerintah tuh dia mau data kita tuh lengkap tuh terdata di pemerintah sana. Makanya pakai eSIM nih lah. Mending menteri aja, kan lagi penghematan anggaran, kata MHTRY. Nanti kalau misalnya ada orang buat aplikasi menteri biayanya mahal, korang protes biayanya mahal. Pening pala aku netizen Fufafa nih. Gas Kemkomdigi, kalau bisa bulan Mei sudah semua pakai eSIM ya. Kasihan korban judol tiap hari top up terus, menangnya enggak, kata Bambang Nas. Dia orang tuh main judol dengan kesadaran otak dia orang sendiri. Kesalahan dia orang sendiri, bukan korban. Korban tuh dia dipaksa main judol. EKTP aja dibuat elektronik, tapi kalau ganti HP kudu ke kantornya buat minta pindah EKTP ke HP satu lagi. Anggarannya gede, pindah aja sulit. IT-nya gimana sih, kata Ada Akbar Haja. Wahai warga Indonesia, mau pemerintah nih buat program apapun, elektronik apapun, aplikasi apapun, nak yang secanggih-canggih apapun, tetap korang harus gunakan fotokopi KTP. Siapkan fotokopi KTP tuh banyak. Korang yang nonton video ini di tahun 2995, korang komen dekat bawah, masih menggunakan tak fotokopi KTP di Indonesia nih? Di tahun 2995 nih Indonesia masih ada tak ya, Beda? Ya ndak tahulah kok tanya saya. Sepertinya Ibu Mutia Hafid mulai bosan dengan tempat kering, mau bahasan-bahasan ya, Bu. Ntar tenggelam loh seperti yang udah-udah, kata Jonah Mavi. Itu tuh EKTP yang ada lahan basah. Ini eSIM, basahnya di mana? Yang dirubah sistemnya tapi SDM-nya tidak diperbaiki, dan itu semua berbuat tidak baik dan tidak benar. Dan yang ada rakyat tetap dipersulit, kata Roches Collection. Iya, aku sebagai warga Indonesia pun merasa nanti eSIM ini mempersulit warga Indonesia sendiri. Nanti kalau misalnya aku ganti HP atau HP-nya hilang, aduh, eSIM-nya tak bisa di barcode, mati kita. Bingung aku. Kok semakin blunder mulu kebijakan-kebijakan para pejabat ini ya? R&D-nya nggak adakah atau emang asal bacot aja biar dikelihatan kerja ya? Yang ada aja data kita sering jebol, judul aja nggak kelar-kelar, malah ini lagi, kata Al Ansyar. Judul ini memang sulit nak diberantas nak macam mana pun. Pokoknya warga Indonesia nak secanggih apapun aplikasi dari pemerintah, korang harus siapkan fotokopi KTP karena dasarnya tuh fotokopi KTP. Iya betul tuh, Beda. Nanti kan kita isi biodata kan, terus dia ada suruh masukkan fotokopi KTP kalian. Kan di Indonesia, fotokopi KTP adalah kunci. Situs judi dulu beresin lambu, kata Sentot Al-Munawir. Fotokopi KTP tuh dibetulin dulu. Ini dulu kok bisa jadi menteri ya, prestasinya apa, kata Jalan 440. Tahu lah Pak Prabowo tuh nak jadikan siapa menteri dia. Kau ni jangan banyak cakap. Set top box saja belum kebeli, Bu. Ini ada lagi eSIM, kata The Hafiz. Pokoknya warga Indonesia fotokopi KTP tuh siapkan dah, itu aja. Terus kalau HP-nya belum support eSIM, kudu ganti HP juga. Dikira semua manusia di negara ini punya duit cukup buat sekadar ganti HP, kata Zie. Kan pemerintah Indonesia ini belum mampu memikirkan apa yang kau komen nih. Bagus-bagus kau tuh siapkan aja fotokopi KTP sebanyak-banyaknya. Berantas judul dan pinjol aja dulu, Bu. eSIM tak semua HP support, kata AA Dim. Masalahnya kau ini punya fotokopi KTP tak? Komentar-komentar macam gini tapi tak punya fotokopi KTP. Habok orang warga Malaysia dengan Singapura, dekat dompet kalian nih ada tak fotokopi IC? Kalau dekat Indonesia dicakap KTP. Kalau kita orang nih dekat Indonesia, kita nih selalu ada taruh fotokopi KTP di dompet kita. Jadi biar ngurus-ngurus tuh, biar tinggal buka dompet langsung kasih, gitu aja. Kalau korang ada, komen dekat bawah. Fufa terakhir tuh apa dia cakap? Percuma ada SIM, banyak pengguna sepeda motor yang melanggar. Contoh trotoar buat pejalan kaki masih dilewati dengan leluasa dengan pengguna sepeda motor, kata Nurdin 13A. Kau masih mending ada trotoar. Masih banyak daerah di Indonesia nih yang tak punya jalan. Jalannya tuh dijadikan tambak lele. Indonesia apa-apa dijadikan ladang bisnis. Indonesia dikuras. Terus kapan majunya? Ada miris, kata daerah Abiu. Ya ndak tahu lah kau tanya saya. Pasti modus buat intip data tabungan orang nih. Hati-hati guys, rakyat Konoha memang hidup di tengah kawanan serigala berbulu domba, kata GTRB. Tak usah nuduh macam-macam. Di Indonesia tuh yang paling penting punya fotokopi KTP.